260 OPM membelot, ratusan ditangkap dan ditembak, Sebbi CS panik terjepit di markas. Sepanjang Februari hingga Mei 2025, total sudah 11 anggota OPM yang menyerah, ditangkap, atau tewas tertembak. Terbaru, Komandan Operasi OPM Wilayah Puncak, Papua, Nekison Enumbi alias Bumiwalo, tewas ditembak oleh TNI Polri. Data dari TNI menyebutkan bahwa sejak 2024 hingga Mei 2025, sebanyak 260 anggota OPM telah menyerahkan diri dan kembali ke pangkuan NKRI. Sementara itu, ratusan lainnya ditangkap atau tewas dalam kontak senjata. Wilayah operasi OPM cukup beragam, namun mayoritas berasal dari 9 zona konflik utama, yakni Yapen, Dogiay, Lanijaya, Intan Jaya, Puncak Jaya, Puncak, dan Maibrat. Maibrat bahkan mencatat rekor jumlah terbanyak dengan 35 anggota OPM yang menyerah. Juru bicara OPM, Sebbi Sambom, marah besar dan berjanji akan melakukan serangan balasan. Ia menuduh adanya pengkhianatan dari warga sipil. Kami berjanji akan membalas, menyerang tentara dan polisi, ujar Sebbi. Namun, menurut data rahasia yang bocor dari pasukan OPM ke TNI, Sebbi dan kelompoknya tengah panik. Mereka terdesak dan ruang geraknya semakin sempit akibat pembangunan pos-pos strategis oleh TNI Polri. Selain itu, pesatnya pembangunan di Papua serta keterlibatan aparat dalam membantu masyarakat perlahan mulai merebut hati warga sipil. Tak heran jika sebagian anggota OPM mulai terketuh hatinya untuk kembali ke NKRI. Seorang doktor ahli politik dan konflik Papua, yang enggan disebutkan namanya pada Senin, 12 Mei 2025, menyebut bahwa Sebbi hanya bisa berkoar dari luar negeri, sementara anak buahnya kesulitan di lapangan. Banyak dari mereka akhirnya memilih kembali ke NKRI dengan harapan hidup lebih baik tanpa senjata dan tanpa ketakutan. Meski begitu, Sebbi membantah bahwa OPM terpecah. Ia mengklaim 36 kodam OPM di 9 zona konflik masih solid dan siap bertempur. Kami justru siap perang, akan melakukan serangan balasan, tegasnya. Sebbi juga menuding TNI telah mengerahkan ribuan pasukan, menembakkan roket, serta menggunakan jet tempur dan helikopter dalam serangan udara. Namun, Komandan Satgas Media Korps TNI Habema, Letkol Infantri Iwan Dwi Prihartono, membantah tudingan itu. Ia menegaskan bahwa penindakan terhadap kelompok OPM dilakukan secara terukur dan akurat. Menurutnya, OPM tak hanya menyasar aparat keamanan, tetapi juga masyarakat sipil, serta mengganggu stabilitas dan memperlambat pembangunan di Papua Tengah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.